Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Allah Immanuel itu beserta dengan kita semua. Ini minggu ketiga di mana kita beribadah di masing-masing di rumah karena ada wabah virus corona. Tidak terlihat, ya, tidak diketahui keberadaannya di mana, tetapi ini mengubah semua tatanan kehidupan yang ada. Ada banyak kekacauan ekonomi, ya, pasar saham kacau, ya, negara-negara kacau, ya, ada berapa orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, penghasilan menurun, dan kita sekarang tidak bisa banyak berkumpul bersama-sama, bahkan di gedung gereja pun sekarang mulai kosong, jadwal pelayanan mulai berkurang, tidak ada, bahkan ya ibadah-ibadah mulai dibangun di rumah. Dan orang-orang yang mungkin akan mudik menjelang waktu-waktu lebaran yang akan datang tidak bisa kembali ke rumahnya. Tetapi di balik semuanya itu ada satu hal yang kita lihat, sesuatu yang baik, yang baru, yang terjadi tengah-tengah kita, bahwa semangat untuk saling membantu di antara sesama kita itu makin tumbuh. Ya, bahkan negara-negara ya saling membantu satu dengan yang lain. Hubungan keluarga itu makin kuat juga. Kalau ada Bapak Ibu Saudara mungkin selama ini jauh, ya jarang berkomunikasi, atau anak-anak jauh dengan orang tua, ini kesempatan ketika ada bersama-sama di rumah. Dan kemudian juga ibadah-ibadah mulai bangkit di rumah-rumah, itu satu hal yang baik. Ya, banyak orang yang mulai menjaga kebersihannya. Ya, wabah ini membuktikan bahwa kita tidak bisa menyombongkan diri. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita, kekayaankah, ya, kedudukan kita, bahkan mungkin kita terkenal. Kita tidak bisa mengandalkan itu. Semua orang harus merendahkan diri, memohon belas kasihan dan pertolongan daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama berdoa agar wabah ini segera berlalu sambil menjaga diri. Ya, kita berjauhan, physical distancing. Ya, sebisa mungkin Bapak Ibu Saudara bisa ada di rumah. Ya, kalau kerja, ya apa boleh buat, tetapi seperti himbauan daripada pemerintah, kita bisa ada di rumah banyak. Dan juga kemudian jaga kebersihan kesehatan. Saatnya orang percaya untuk saling menguatkan. Saatnya kita terus berpegang teguh kepada iman kita. Percaya bahwa Yesus adalah penolong di dalam kesesakan. Yesus kita adalah penolong di dalam kesesakan. Dan hari-hari ini beberapa orang mungkin mempertanyakan, meragukan firman Tuhan. Karena ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Ada beberapa orang yang mungkin meninggal dan kita mempertanyakannya, mengapa Tuhan? Beberapa orang juga mungkin bertanya-tanya, ya, mengapa hal ini terjadi dalam hidupku? Ya, beberapa orang perkataan dan tindakannya tidak menunjukkan sebagai orang beriman. Ya. Nah, teringat saya bahwa ada perumpamaan dari penabur. Sama-sama ditaburkan firman Tuhan. Ya. Ada beberapa tempat benih itu jatuh, yang satu di pinggir jalan, kemudian di tanah berbatu, semak duri dan tanah yang baik. Sama-sama firman Tuhan sudah disampaikan, ya, sama-sama mengerti. Tetapi ternyata hati orang itu sangat menentukan. Yang jatuh di pinggir jalan, ya, mereka tidak mengerti akan firman Tuhan. Dan kemudian iblis mengambil firman Tuhan itu, sehingga orang itu tidak percaya dan mereka tidak diselamatkan. Benih yang lain yang ditaburkan jatuh di tanah-tanah yang berbatu, ya, tumbuh, tetapi kemudian benih itu tidak berakar. Ya. Mereka kemudian firman Tuhan menegaskan pada akhirnya mereka ini adalah orang-orang yang murtad karena penindasan dan penganiayaan. Dengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mereka mendengar firman Tuhan, tapi tidak mempraktekkan firman Tuhan. Benih firman Tuhan itu pada akhirnya mati. Benih yang lain ditaburkan dan jatuh di semak yang berduri. Firman Tuhan itu tumbuh
membuat mereka bersuka cita, tetapi ternyata ada kekhawatiran daripada dunia ini. Kita lihat kenyataan yang ada banyak orang yang memborong makanan, ya, bahkan masker, hand sanitizer, dan semua untuk menjaga dirinya karena kekhawatirannya. Dan ada banyak hal yang mereka khawatir untuk penghidupannya dan semuanya seperti yang terjadi orang-orang yang tidak kenal Tuhan di luar sana. Dan mereka khawatir, akhirnya mereka lupa bahwa Tuhan itu memeliharakan, sanggup memeliharakan dan melindungi. Ya, kekayaan dunia juga itu mempengaruhi, kekayaan, tipu daya kekayaan itu membuat mereka pada akhirnya benih yang ditanamkan tidak tumbuh subur dan mereka tidak berbuah dengan baik. Dan inilah yang harusnya terjadi tengah-tengah orang percaya. Benih itu tumbuh di hati yang rindu akan Tuhan, tanah baik. Ya, mereka mengerti firman Tuhan dan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah, firman Tuhan yang sudah disampaikan ini biarlah menguatkan kita dan jadi perenungan kita. Benih mana yang saat firman Tuhan yang sudah disampaikan ini yang jatuh di tanah hidup kita? Apakah firman Tuhan yang sudah disampaikan berulang kali dan terus menerus itu membuat kita tetap percaya akan Tuhan? Sadarkah bahwa penderitaan yang kita alami saat ini Bapak Ibu Saudara adalah kesempatan untuk melatih iman kita? Ya, firman Tuhan menjelaskan bahwa menjelang zaman akhir ini, ya, menjelang kedatangan Tuhan akan ada banyak penderitaan lagi. Firman Tuhan menuliskan demikian. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini yang terjadi, akan ada banyak hal yang terjadi, tidak hanya saat ini saja, tetapi waktu yang mendatang ini akan terus terjadi. Dan ayat selanjutnya berkata, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ternyata bukan hanya bencana yang ada. Bahkan ketika kita satu waktu harus mempertahankan, ya, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, itu pun terjadi, bisa terjadi kita ditangkap, dianiaya. Nah, ini waktu-waktu inilah kita belajar, ya. Ada pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman yang kita alami, penderitaan, masalah, tetapi ini kesempatan untuk melatih iman percaya kita untuk makin kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan selanjutnya berkata, kalau hal itu terjadi, dikatakan hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ada satu hal, masa-masa yang mungkin sulit pada waktu yang akan datang. Tetapi hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Bahwa di dalam Yesus ada pertobatan dan pengampunan dosa. Setiap orang yang percaya akan Tuhan diselamatkan. Dan kesempatan kita yang saat ini ada di rumah sebagai kepala keluarga, Bapak Ibu Saudara, siapkan hidupmu, siapkan keluargamu, supaya mereka tetap setia mempertahankan iman sampai pada akhirnya. Kalau pada satu waktu kita mengalami hal-hal yang tidak nyaman, ada peperangan, ada sakit, ada gempa bumi, kelaparan, bahkan mungkin kita sendiri ditangkap karena mempertahankan iman percaya kita. Ketika kita sudah mempersiapkannya saat ini, anak-anak kita, keluarga kita, mereka akan menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang tetap bertahan di dalam iman mereka. Firman Tuhan mengingatkan kita, kepala keluarga, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Supaya engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Saudara, satu ketika bangsa Israel itu mengalami masa
di mana mereka akan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan pada akhirnya ketika kutukan yang ke-10, yaitu anak-anak sulung akan mati, maka bangsa Israel diminta untuk tinggal di rumah. Dan mereka diminta untuk membubuhkan darah di pintu-pintu yang ada. Pada hari itu, seluruh anak sulung di Mesir mati, bahkan anak sulung dari ternak-ternak yang ada mati. Dan anak-anak sulung daripada keluarga Israel, mereka diselamatkan. Mereka ada di tempat. Tetapi ini yang menjadi perenungan kita bersama-sama. Mereka semua selamat pada waktu itu. Tetapi ingatlah, hanya ada 2 orang saja yang masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Apa yang saya mau katakan bahwa artinya Bapak Ibu Saudara, bukan saat ini yang menentukan. Bukan saat ini yang menentukan, tetapi titik akhir perjalanan iman itu yang menentukan. Bapak Ibu Saudara, mari kita membangun rohani kita lebih lagi. Ya, firman Tuhan itu mengingatkan kita, Paulus menolong kita. Dia berkata demikian, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada banyak penderitaan, ada banyak masalah. Tetapi keyakinan yang kokoh, iman yang kokoh kita harus percaya penderitaan yang kita alami saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Apakah kita mempercayai hal ini? Ya, kita harus membangun iman kita. Saatnya orang percaya harus saling menguatkan antar sama saudara seiman. Pegang teguh iman percaya kita, ya, percaya Yesus adalah penolong di dalam kesesakan kita. Apapun yang kita alami, Yesus adalah penolong kita. Ya, bangkitkan iman kita. Ada banyak janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Saya membagikan beberapa hal. Ya, janji Tuhan di tengah masalah. Dia berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan bicara apa? Ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita setia sama Tuhan, melakukan perintah Tuhan, bagaimana kita menjaga hubungan suami istri, menjaga hubungan anak dengan orang tua, menjaga hubungan sesama kita, bagaimana kita hidup di dalam kekudusan, bagaimana kita berjalan di dalam jalan-jalannya Allah, itu menunjukkan bagaimana kita takut akan Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang yang takut akan Tuhan ada ketentraman besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Itulah satu kekuatan bagi kita. Hidup takut akan Tuhan. Waktu kita tidak banyak lagi, biarlah kita tetap setia membangkitkan iman percaya kita. Lebih percaya kepada Tuhan daripada hal-hal yang ada, yang nampak di dunia ini. Takut akan Tuhan lebih daripada virus corona. Takut akan Tuhan lebih daripada segala hal yang kita alami. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, Allah kita tempat perlindungan dan kekuatan. Paskah makin mendekat Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengingat bagaimana penderitaan Tuhan di atas kayu salib. Dia mati menebus dosa kita dan dia menang atas dosa, atas sakit penyakit, atas segala kelemahan kita. Dia sudah menanggungnya di atas kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Semuanya ditanggung dan Tuhan sudah mengalahkannya. Dan Allah itulah yang menolong kita di masa-masa ini. Pelindungan sebagai kekuatan, penolong kita di dalam kesesakan sangat terbukti.
Siapa jadi andalan kita? Siapa jadi orang yang kita harapkan? Hanya Tuhan saja. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang sedang ada di dalam masalah ekonomi, ada kekhawatiran yang lain, firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kamu khawatir, datang sama Tuhan. Nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Teringat saya ketika tahun 98, pada waktu itu juga terjadi krisis ekonomi. Ada banyak orang-orang yang di PHK dari pekerjaannya. Ya, suasana bisnis kacau, pasar saham kacau, dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan banyak kekhawatiran, kesukaran ekonomi yang ada. Tetapi pada waktu itu saya berdoa dengan keluarga dan Tuhan buat mujizat. Pemeliharaan Tuhan itu ada. Pada saat banyak perusahaan-perusahaan ya tutup, banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawan. Pada saat itu Tuhan promosikan saya dari seorang marketing menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan. Satu hal yang tidak masuk akal. Saya merasa itu adalah satu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Meskipun saya harus berjauh dengan keluarga, tapi Tuhan peliharakan keluarga saya. Dan bahkan sampai perusahaan itu ditutup, Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang baru bagi saya dan keluarga. Sehingga terpelihara. Dan ini mengingatkan bahwa segala yang kita khawatirkan, firman Tuhan mengingatkan datang sama Tuhan. Nyatakan dalam segala hal keinginan kepada Allah, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur, maka Tuhan akan menolong kita. Ingat, Yesus adalah penolong di dalam kesesakan. Ya, mari kita merendahkan diri. Mari kita bertobat dan terus berdoa untuk pemulihan hidup kita, pemulihan keluarga, bahkan negeri ini. Sebentar lagi kita memasuki perayaan Paskah. Seperti Yesus telah mengalahkan maut, ya, menanggung segala penyakit kelemahan kita. Baiklah kita semua bersama-sama berdoa agar oleh karena perkenanannya, maka wabah corona segera berlalu dari bumi ini. Iman dan doa, keduanya tidak kelihatan, tapi itu bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman tidak ada seorang pun yang bisa melihat iman kita. Ya, doa yang kita naikkan juga tidak terlihat. Tapi percayalah, itu akan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa besar kuasanya. Iman yang percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan jawab. Mezbah keluarga yang banyak dibangun, saya percaya ini menjadi satu hal yang baik. Pasti akan ada kebangunan rohani di setiap keluarga-keluarga. Dan roh pengenalan akan Tuhan akan melanda seluruh dunia ini. Ya, kita bisa dibatasi, kita tidak bisa bertemu. Tetapi keluarga-keluarga yang terus berdoa, akan ada terjadi iman-iman yang dibangkitkan. Ada kuasa Tuhan mengalir. Dan Tuhan akan menjamah keluarga-keluarga yang ada. Sekali lagi, saatnya orang percaya, mari saling menguatkan. Sesama kepada saudara seiman. Pemain musik bisa maju. Berdirilah teguh di dalam imanmu. Dan percayalah bahwa Yesus adalah penolong di dalam kesesakan. Kepada Dialah kita bisa berharap dan meminta pertolongan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan firman Tuhan ini menolong kita untuk tetap percaya di dalam iman yang kokoh di dalam Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah bagi kita semua. Amin.